Baik, pembahasan kali ini kita akan fokus pada logika if dan while loop menggunakan Python. Terlebih dulu akan saya jelaskan menggunakan bagaimana kita memasang ekstensi Python pada Microsoft Visual Studio. Seperti pada materi sebelumnya, kita telah menggunakan tool Spider. Oke. Nah, saat ini kita akan mencoba menggunakan tool Visual Studio. Terlebih dulu silakan Anda dapat melakukan download pada link sini, Visual Studio Code. Kemudian Anda masuk ke dalam link visualstudio.com. Nah, silakan download for Windows. Di sini secara default kalau Anda klik akan terdeteksi secara otomatis sistem operasi Anda. Kalau ada yang 32 bit dapat digunakan secara otomatis. Nah, misalkan komputer Anda menggunakan sistem Windows 32 bit, maka dapat download bagian ini 32 bit. Oke. Visual Studio cukup ringan ya. Kita coba. Di sini saya sudah menginstal. Nah, ini adalah tampilan pertama. Namun bila ingin kita bekerja dalam environment Python, maka kita harus menambahkan extension Python. Ya, di sini sudah terinstall. Ya, dan secara otomatis akan diinstal Python versi yang terkini, begitu ya. Visual Studio juga dapat digunakan untuk memprogram PHP, kemudian JavaScript, kemudian Java. Jadi tools ini seperti tool pemrograman lain seperti Sublime, juga memiliki fitur yang support untuk beberapa bahasa pemrograman. Baik, silakan Anda tambahkan Python. Selain Anda mungkin sudah mendownload di bagian sini, download Python secara langsung di web Python-nya. Ya. Oke. Kalau sudah, nanti silakan di reset. Kita buka bagian soal-soal ini. Kemudian kita buka lagi Visual Studio. Oke. Saya membuat sebuah folder baru untuk soal pembahasan tersebut. Jadi pastikan Anda sudah membuat folder baru, misalkan namanya pembahasan, supaya nanti dapat langsung lingkungan kerja Visual Studio ini dapat langsung direct ke folder tersebut. Saya
open pembahasan. Nah, setiap kali file ditambahkan atau membuat file baru, maka secara otomatis filenya akan tersimpan dan di dalam pembahasan. Begitu. Baik, kita akan menyimak algoritma yang pertama. Algoritma mengecek golongan usia. Tapi terlebih dulu saya akan membuat contoh yang sederhana, yaitu cek kelulusan yang nilai 60 itu ya. Ekstensi dari file Python adalah .py. Begini. Baik, begini. Saya akan membuat terlebih dahulu file ini, print cek kelulusan. Jika nilai di atas 60 maka status lulus, selain itu mengulang. Baik, kita buat ini dulu. Cek kelulusan. Kalau ingin kita menjalankan atau run program, Anda dapat klik bagian play ini, run Python di sini. Maka akan muncul terminal di bawah, bagian bawah. Ini adalah hasilnya. Saya lanjutkan. Misalkan kita punya variabel n nilai ya, input. Masukkan nilai. Saya beri catatan bahwa setiap value yang diinputkan secara default bertipe data string ya. Jadi ketika user menginputkan n, maka nilai defaultnya, tipe datanya adalah string. Kita cek. If n lebih besar 60, kita membuat variabel namanya status, misalkan lulus. Else status sama dengan ulang. Kita print status. Oke, kita cek. Anda perhatikan di sini. Saya masukkan nilai 45 misalkan ya. Nah, di sini akan muncul error. Ya, operator lebih besar sama dengan ini tidak support untuk tipe data string, dua tipe data yang dibandingkan, string dan integer. Yang dimaksudkan adalah di sini tadi n secara default setelah diinputkan akan bernilai atau bertipe data string, sehingga tidak dapat dibandingkan melalui operator ini ke tipe data yang integer ya. Jadi untuk mengatasinya kita gunakan operator int ya, integer
convert a number or string to an integer. Jadi mengkonversi bilangan yang bertipe data string waktu itu karena inputan seperti ini menjadi utuh integer ya. Oke, kita tes. Nah, di sini adalah hasilnya. Oke. Sebagai buktinya, kita akan coba cek yang ada di sini. Saya run. Sebelum sini saya akan cek lagi. Nah, Anda lihat di sini n. Ya, saya hapus semuanya aja. N adalah string ya. Sehingga di sini kalau langsung dibandingkan akan terjadi error. Saya run lagi. Nah, petunjuknya sama, errornya tidak support ya, karena di sini n adalah string. Nah, solusinya adalah kita convert dulu menjadi integer. Nah, kita run lagi. Nah, Anda lihat di sini. Kita cek. Ketika diimplementasikan 56, di sini tetap inputnya string. Namun pada waktu di sini pada bagian if ini maka akan dikonversi menjadi integer. Gitu ya. Nah, kita cek lagi. Kita running lagi. Nah, lulus. Oke. Yang patut diperhatikan adalah ini program ini hanya sekali run selesai. Nantinya bagaimana cara program ini dapat berjalan berulang-ulang dalam kondisi tertentu sehingga tidak perlu klik lagi ulang, start, run lagi ya. Di akhir pertemuan ini akan kita bahas tentang looping. Nah, sebelum melanjutkan ke looping, di dalam materi yang cek lulusan ini hanya ada dua kondisi, yaitu nilai di atas 60 dan nilai minimal 60. Jadi 60-nya akan mengulang nantinya. Itu dua kondisi. Lalu bagaimana untuk yang terdiri dari beberapa kondisi? Ya. Untuk menggunakan beberapa kondisi seperti di materi ini, kita akan siapkan cek lansia, cek usia ya, cek golongan usia. Nah, di dalam penggunaan if kita akan membahas selain else ya, ada elif ya. cek golongan usia, cek golongan usia. Oke, kita akan bahas di sini cek golongan usia.
Selanjutnya adalah input. Misalkan input di sini adalah U. Input masukkan usia. Nah, seperti di awal tadi, kita harus mengkonversi ya, integer U. Kondisinya adalah, nah, supaya usia ya, range-nya jelas, tidak melebihi 100, karena kita diasumsikan usia manusia atau yang diinputkan di sini tidak lebih dari 100, kemudian tidak ada yang kurang dari 0, maka kita perlu filter dulu ya, dengan menggunakan logika AND. Nah, sebagai panduan kita dapat menggunakan materi di sini. Ya, pada Python logical operator untuk kondisi dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu logika AND, dapat langsung kita gunakan operator AND. Kemudian untuk operator OR, kita gunakan langsung OR atau NOT. Kita langsung tulis seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita beri tanda dulu, cek batasan inputan usia. Jadi 0 hanya diterima 0 sampai 100. Jadi kalau dimasukkan lebih dari 100 ataupun kurang dari 0, kita berikan pesan. Jadi usia 0 tidak perlu dibahas ya. Jadi usia di atas 0 dan maksimal 100. Nah, setelah itu, kalau seumpama hal tersebut tidak dipenuhi, maka kita beri pesan aja. Pesan sama dengan masukkan angka usia 0 sampai 100 saja. Print pesan. Nah, jika dia memenuhi syarat di antara 0 sampai 100, maka kita masuk ke bagian algoritma pengecekan ini. Jika usia mulai 60, maka kita beri status lansia. If 60 ya, maka status sama dengan lansia. Misalnya seperti itu. Untuk lain ya, kondisi lain, kalau tinggal satu kondisi kita gunakan else. Kalau masih ada kondisi yang perlu dicek, kita gunakan elif. Oke, kita gunakan elif. Selanjutnya adalah bila kondisinya mulai 35, kita masukkan dewasa misalkan. Kemudian syarat berikutnya mulai 18, pemuda. Kemudian mulai 15, remaja. Yang terakhir, karena tidak ada kondisi lain,
kita sebutkan sebagai anak di bawah 15 ya. Nah, langsung kita keluar print bagian sini status. Oke. Umumnya penulisannya seperti ini. Nah, menggunakan blok sub seperti ini. Namun dapat juga ditulis seperti tadi untuk menghemat ruang misalkan. Kita coba run. Cek golongan usia misalkan 37. Yes. Oh, ini salah. Kita cek lagi. Kita masukkan 37. Nah, di sini hasilnya. Pada waktu nilai dimasukkan 37 ya, maka dia akan masuk bagian subnya 37 lebih besar sama dengan 35, maka nilai status adalah dewasa. Kita coba ulang. Misalkan diberi nilai 102, maka pesan yang akan ditampilkan, masukkan angka usia 0 sampai 100 saja. Baik, itu salah satu contoh implementasinya untuk soal yang nomor 1. Metode yang sama diterapkan ya pada nomor soal selanjutnya. Cek nilai, ini sama. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana supaya program ini berkelanjutan, jadi tidak berhenti langsung setelah output terakhir selesai. Jadi program akan dapat berulang hingga kondisi tertentu, yaitu menggunakan perulangan atau loop ya. Kita akan membuat file yang baru. Tampil bilangan gitu aja ya. Iya. Penulisan seperti ini adalah istilahnya memberi judul atau range yang akan tidak ikut di run atau dieksekusi oleh program. Misalkan membuat program menampilkan bilangan berurutan 1 hingga 5. Baik, pada preferensinya di sini while loops, Python memiliki perintah while dan for. Ya, while for. Kita contohkan. Anda sebutkan dulu variabelnya. Anda sebutkan dulu variabelnya, misalkan i diawali dengan 1 karena kita ingin menampilkan bilangan berurutan mulai dari 1. Lalu Anda tuliskan while i variabel tersebut selama variabel i kurang dari 6, maka lakukan perintahnya di sini. Misalkan
Jadi lakukan code perintah selama while terpenuhi. Code perintahnya apa? Misalkan print i tadi. Oke. Supaya bertambah satu berkelipatan satu, maka kita lipatkan satu, atau ditulis seperti ini juga bisa. Jadi pada saat is bernilai 1, apakah 1 lebih kecil dari 6? Ya, tampilkan di sini. Kemudian nilai i akan diinkrementkan di sini. I sebelumnya adalah masih 0 atau kosong. Ya. I yang selanjutnya adalah 1 tambah 1 2, sehingga nilai 2 ini akan dimasukkan ke dalam i dan kembali ke sini. Dicek kembali apakah 2 lebih kecil dari 6? Ya, ditampilkan. Dan seterusnya kita akan tes. Nah, ini adalah hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita juga dapat melakukan namanya break. Nah, ada break statement. Jadi pada saat kondisi tertentu yang memenuhi yang kita inginkan atau dibutuhkan, kita dapat break. Misalkan di sini jika i bernilai 3, ya, pada saat i bernilai 3, maka program akan break. Perintah looping akan break dan berhenti hanya sampai 3. Kita akan coba. Oke. Kita akan coba. Jika if i sama dengan 3, ingat bahwa di pattern untuk equal menggunakan double equal ya. Beda dengan satu equal atau single equal. Kalau simbol equal ini, single ini menyebutkan ini memberi nilai. Sedangkan yang double equal itu membandingkan kondisi tertentu. Di sini kita beri perintah break. Oke, kita cek. Oke, kita cek hasilnya. Maka pada saat increment atau kelipatan ketiga, program akan berhenti. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan misalkan untuk membuat jeda atau break pada saat kondisi terpenuhi, data sudah terpenuhi misalkan, maka looping tidak akan dilanjutkan. Begitu. Misalkan kita terapkan pada materi yang ini. Oke. Kalau kita perhatikan, while membutuhkan kondisi awal atau kondisi default, sehingga kita perlu menyediakan untuk bagian ini, kita sediakan kondisi defaultnya. Misalkan di sini kita kondisi default variabel jawab misalkan ya. Gini. Oke. Nah, kita masukkan seperti while jawab bernilai ya y, karena ada suatu kondisi misalkan dimana y ada capital maupun non capital. Nah, karena jawaban variabel jawab ini defaultnya adalah y, maka secara otomatis akan
terpenuhi di sini. Karena terpenuhi, maka programnya akan dijalankan. Nah, bagaimana supaya program tersebut pada suatu kondisi dijawab tidak, program ini akan berhenti. Maka butuh inputan untuk break. Misalkan jawab sama dengan input mulai lagi, kita beri keterangan ya atau tidak begitu ya kepada usernya. Nah, seperti pada contoh, kondisi tersebut harus dicek. Kalau pada contoh ini, pada kondisi bilangan ketiga, maka akan dilakukan break. Nah, untuk kondisi di sini, bila mana dijawab tidak atau T di sini ya, maka akan kita lakukan break. If jawab sama dengan T or jawab sama dengan T itu ya, maka dilakukan break. Jadi pada saat kita menggunakan while, kita siapkan dulu default kondisi awal untuk while ya. Misalkan di sini adalah membutuhkan jawaban ya atau tidak. Kalau ingin lanjut programnya ya tanpa harus merestart ulang program, maka kondisinya adalah y atau ya besar, misalkan capital. Ini hanya setting saja. Selama variabel jawab ini bernilai secara defaultnya, maka program ini akan terus dijalankan. Nah, pada saat program berakhir, misalkan status ini muncul ya, maka akan ditampilkan pertanyaan mulai lagi. Jika dijawab Y, maka akan terpenuhi lagi, maka program akan dijalankan lagi. Bila dijawab T, maka program akan break atau selesai. Kita coba masukkan nilai, ulang ya. Jadi Anda lihat di sini program tidak perlu di restart. Saya jawab tidak, misalkan T, program akan berhenti. Saya run lagi contoh. Program akan berhenti. Nah, penggunaan while ini akan dapat digunakan berlapis, seperti pada contoh soal di sini. Kalau seumpamanya nilainya yang diinputkan pada usia tersebut masih pada level ini ya, 101, 105, 200, istilahnya angka yang tidak sesuai pada range ini, maka harus di looping ya, harus di looping, baca lagi seperti ini. Contohnya mana ya? Kalau pada soal 1 ini terlihat pada pseudocode-nya ada sub A ini membaca umur ya. Nah, di sini sudah jelas kalau misalkan angkanya tidak pada range tersebut 0 sampai 100, maka diminta balik lagi ke membaca umur. Ini baru membaca umur.
Nah, nanti ditambahkan lagi while atau looping perulangan untuk mengulangi program. Jadi ada double looping. Oke, saya jelaskan di sini. Saya membuat file baru, cek usia loop. Sambil saya kopikan yang tadi. Saya masukkan di sini. Cek golongan usia menggunakan looping. Yang di looping adalah loop cek inputan range usia harus 0 sampai 100, kemudian loop running program ya. Jadi ada dua perulangan di sini yang perlu ditambahkan. Oke, kita buat dulu yang paling mudah supaya belajarnya mudah dipahami. Kita run lagi soal yang ini, cek usia. Saya masukkan di sini 90. Nah, program akan langsung selesai ya. Oke. Kita buat dulu variabel seperti di contoh cek lulusan tadi, variabel jawab ya. Kita tambahkan di sini misalkan jawab ulang program kalau gitu ya. Seperti ini. Jawab ulang program. Di sini kita masukkan dulu buat sub supaya mudah dibacanya. Select bagian baris ini, tekan tab supaya masuk menjorok ke dalam. Tambahkan while jawab program y or jawab ulang program ya, seperti ini. Selama dijawab ya, maka program ini akan dijalankan. Oke. Nah, bila tidak, maka kita butuh inputan. If jawab ulang program input ulang program, misalkan ini saya beri tambahan ya atau tidak. If jawab ulang program sama dengan tidak, or jawab ulang program maka break. Jadi secara default jawab ulang program adalah y selama while jawab ulang program sama dengan y or jawab ulang program sama dengan y capital. Selama ini dipenuhi, otomatis ini sudah dipenuhi ya, maka program akan dijalankan. Selanjutnya jawab ulang program ini akan diberi nilai. User akan ditanya mau mengulangi program ini atau tidak. Jika dijawab ya, maka otomatis tidak ada perubahan pada nilai defaultnya. Kalau dijawab tidak, maka program akan break. Kita coba tes. Masukkan usia, lanjut ulang program ya. Masukkan usia, lansia ya, 14 tahun, anak. Jika dijawab tidak, nah program akan berhenti. Nah, sekarang kasusnya adalah ini oke.
Sekarang loop cek inputan range usia harus 0 sampai 100. Nah, berarti Anda harus menambahkan misalkan bagian sini supaya ini diulang kembali. Ya, kita coba. Kita masukkan dulu di bagian sini ya. Kita beri variabel misalkan kita beri default misalkan nilai U adalah 0 gitu ya. Well, kita beri nilai default 0 atau 1 gitu ya, supaya dia masuk ke sini. Well, U di atas 0 otomatis ya, harus di atas 0. Ini di atas 0. And U maksimal 100. Nah, untuk mengecek nilai bagian ini otomatis kita harus tambahkan di bawahnya sini. Nah, kita hanya perlu mengecek di bagian ini ya. If U sesuai kondisinya lebih besar dari 0 and U lebih kecil sama dengan 100, maka kalau dia benar ya, kalau dia sesuai kondisinya ini itu ya. Nah, ini oke. Bagian ini berarti sudah sama dengan ini ya. Kita tinggal masukkan saja. Nah, kalau else ini berarti kembali ke sini. Kita coba dulu. Oke, kita cek kembali. Jadi pada saat kita mengecek well integer U, jadi usia ini un di atas 0 ya, selama umur ini di atas 0 dan integer U maksimal 100, maka lakukan coding cek usia di sini. Oke. Nah, bila mana ada cek usia yang tidak memenuhi syarat, yaitu else di sini ya, masukkan angka usia 0 sampai 100 saja, break. Itu yang awal ya, itu yang awal tadi. Nah, kemudian bila mana di dalam program memenuhi syarat 0 sampai 100, misalkan dimasukkan usia 50 gitu ya, dia akan masuk sini 50. Nah, masuk dewasa, selesai, dia akan ditanya program mengulang program ya atau tidak. Kita akan cek. Kita run programnya, cek golongan usia, misalkan saya beri nilai 102. Nah, bila mana diisi angka 102 pada U ya di sini, secara otomatis tidak memenuhi syarat di sini, maka dia akan keluar dari if bagian ini. Kemudian dia akan langsung menuju ke sini dan menampilkan pesan
di sini. Kita cek. Ya, break. Namun breaknya tetap kembali ke sini. Masukkan usia, dia mengulang lagi. Masukkan usia. Misalkan kita isi 10. Bila diisi 10, maka otomatis nilai 10 adalah pada masuk di bagian lolos seleksi ini. Kemudian dicek di sini, bukan, masuk sini. Oke, saya enter. Dia akan berstatus anak. Nah, kemudian muncullah repeating atau loop, menjawab ulang program ya atau tidak. Jika saya jawab ya, nah, masukkan usia 80, lansia. Nah, ditanya mengulangi program atau tidak. Jika saya jawab tidak, maka akan stop. Nah, silakan diterapkan implementasi while loop pada soal materi yang sudah Anda kerjakan di di GitHub kemarin ya. Nah, di sini sudah ada tugas teman kalian. Silakan dilengkapi dengan while loop yang tadi sehingga program tidak perlu di restart ulang. Ya. Kemudian sebagai saran di sini untuk pengecekan usia atau pengimplementasi if bisa disebutkan salah satu saja. Contohnya seperti ini. Tidak perlu disebutkan batas atasnya. Nah, Anda lihat di sini cukup batas minimalnya. Ya, jadi tidak perlu pakai atasnya ini. Karena secara otomatis kalau diisi 34, ya ini tidak akan masuk sini. Jadi tidak perlu membuang waktu untuk mengetik tambahan seperti ini. Jadi langsung saja sebutkan minimalnya. Oke. Misalkan soal 6A. Di sini tentang pembelian printer ya. Harga printer input. Harga printer awalnya berapa? Kemudian print transaksi, ini judulnya. Input jumlah beli. Kemudian hitung total. Karena inputan harus dibentuk integer. Dihitung total, setelah hitung tampilkan outputnya. Nah, di sini Anda perhatikan karena tadi bentuknya integer, maka untuk menggabungkan string dengan tipe data integer harus dikonversi ulang menjadi str atau string. Nah, oke, ini sudah bagus sekali. Silakan dilengkapi menggunakan while loop. Kita akan bahas melengkapi tugas-tugas ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.